Selamat siang, Ibu. Selamat siang anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Apa kabar kalian siang ini? Baik, Ibu. Semangat toh? Masih. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada kegiatan kita hari ini, Ibu minta ketua kelas bisa siapkan temannya untuk kita awali dengan doa. Ibu dan teman-temanku sekalian, maka kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas nafas yang panjang ini, atas cinta kasih-Mu di mana pada hari yang baru ini. Kami mohon usaha Roh Kudus-Mu dalam diri kami, sehingga kami ikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Namun kami puji tidak sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Terima kasih Tilde. Dua absen, satu absen ya. Elizabeth Weti, Hadir, Bu. Maria Duarsulo, Hadir, Bu. Maria Santika, Hadir, Ibu. Octavia, Hadir, Bu. Silwanus, Ada Ibu. Rumensia, Hadir, Ibu. Nur Sakina, Hadir, Bu. Matilde Mare, Hadir, Ibu. Adrian Safe. Ada Ibu. Hari ini ada semua ya? Ya, Ibu. Terima kasih. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang kesepakatan kelas kita? Masih, Ibu. Coba, satu apa? Datang sekolah tepat waktu. Sekolah tepat waktu. Yang kedua, Disiplin. disiplin. Yang ketiga, Saling menghargai. saling menghargai Sama. sama lain. Berikut, apa? Sudah, Ibu. Tertib ya saat pembelajaran. Jadi ya, sudah ada kesepakatan kelas bersama. Terapkan itu pada saat Pembelajaran. Oke. Hari ini kita belajar tentang kekuatan asam dan basa. Apakah kalian berkaitan dengan asam dan basa? Kan kali lalu kita sudah pelajari tentang teori asam dan basa. Masih ingat toh? Masih. Apakah kalian pernah makan buah jeruk? Pernah, Ibu. Pernah toh? Iya. Coba kalian perhatikan gambar yang ditampilkan. Itu ada jeruk nipis dan jeruk sangsi. Pernah makan toh keduanya? Pernah, Ibu. Dari kedua jeruk tersebut, menurut kamu mana yang lebih asam? Jeruk nipis. Jeruk nipis ya? Iya. Jeruk nipis dibandingkan dengan jeruk sangsi itu jeruk sangsi masih Manis. Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, itu melalui penerapan model pembelajaran program ini dengan metode diskusi diharapkan peserta didik dapat menghitung pH larutan asam kuat dan larutan asam lemah, nilai Ka larutan asam lemah atau Kb larutan asam lemah yang diketahui konsentrasi pH-nya dan menyimpulkan perbedaan asam kuat dengan asam lemah dan basa kuat dengan basa lemah. Di situ juga peserta didik diharapkan dapat apa? Selama pembelajaran itu kalian harus apa? Disiplin, bekerja sama untuk menyelesaikan tugas, kemudian berani mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan dan mengkomunikasikan hasilnya. Bisa toh? Bisa, Ibu. Oke. Untuk mengawali materi kita hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk menyaksikan video mengantai teori kita untuk hari ini. Jadi mengajak kita semua menyaksikan video mengantai. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering menggunakan bahan yang bersifat asam maupun basa. Salah satu contohnya penggunaan obat tetes mata dan cuka mata. Nah, di dalam obat tetes mata terkandung zat asam yakni asam klorida atau HCl. Sedangkan di dalam asam cuka terkandung asam asetat atau CH3COOH. Nah, tahukah kamu, walaupun di dalam kandungan obat tetes mata dan asam cuka sama-sama mengandung asam, ternyata kekuatan asam antara dua zat tersebut berbeda. Oke. Setelah kalian menyaksikan video, ada pertanyaan mengenai video
ditampilkan? Pada Ibu. Oke, siapa? Baik. Kenapa obat titis mata bisa menumbuhkan imunitas pada mata? Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Reno ya. Coba Reno ulangi sekali lagi. Kenapa obat titis mata bisa menumbuhkan imunitas pada mata? Kenapa obat tetes mata itu bisa menimbulkan iritasi pada mata? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Ibu. Oke, silakan MC. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjawabkan satu pertanyaan dari yang ketiga. Karena pada obat titis mata terdapat zat tetrasiklorid HCl dan dapat menyembuhkan iritasi. Oke. Jawaban dari MC apa? Kenapa pada obat apa? Karena pada obat tetes mata mempunyai zat apa tadi? Tetrahidrozolit HCl yang dapat menimbulkan iritasi pada mata. Bisa toh? Bisa, Ibu. Ada pertanyaan lain? Pada Ibu. Oke, silakan Vivi. Kenapa juga itu harus ditambahkan ke dalam makanan? Kenapa cuka dari kalian video toh? Kenapa cuka dari harus ditambahkan ke dalam bahan makanan contohnya bakso tadi? Coba, siapa yang bisa jawab? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Untuk menambahkan cita rasa pada bakso tersebut. Oh iya. Penambahan cuka pada bakso contohnya tadi berarti untuk menambah apa? Cita rasa. Bagaimana teman-teman, pas? Pas, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan bentuk kalian ke dalam 3 kelompok untuk diskusi ya, kelompok diskusi. Kelompok diskusi yang pertama itu kelompok 1, Anita, Adrian, dan Elis. Itu kelompok 1 itu kelompok asam. Ini kelompok 1 kelompok asam. Kelompok 2, Tessa, Messi dengan Vivi, kelompok basa. Kelompok 3, Tilda, Rena dengan Mori, kelompok C. Kemudian Ibu bagikan bahan ajaran ke masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang sudah ada bahan ajar, coba lihat. Ada yang belum lengkap atau ada yang kurang jelas? Sudah, Ibu. Sudah Kak? Ya, Ibu. Oke. Ibu minta bantuan Tika. Tika minta bantuan. Bisa bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Oke, baik. Terima kasih Tika. Sudah ada toh LKPD-nya? Sudah, Ibu. Coba perhatikan di situ ada petunjuk penggunaan LKPD. Ibu minta satu orang bisa baca. Siapa yang bisa? Saya, Ibu. Oke, kita silakan. Yang pertama, peserta didik harus membaca LKPD dengan cermat. Yang kedua, diskusikan setiap pertanyaan atau permasalahan yang ada dalam LKPD ini melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, jika terdapat pertanyaan atau hal-hal yang tidak mengerti, ditanyakan kepada guru. Ya. Sudah mengerti toh petunjuk penggunaannya? Sudah, Ibu. Coba ada 3. Jadi waktu selanjutnya Ibu berikan kepada masing-masing kelompok untuk mengerjakan diskusi. Tapi di situ coba perhatikan LKPD-nya dulu. Dia di paling pertama itu ada wacana. Ada wacana. Jadi Ibu minta Tilde bisa bacakan wacana dengan suara yang keras ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering menggunakan zat yang bersifat asam maupun basa, seperti cuka, makan untuk menambah cita rasa makanan, air aki untuk kendaraan, Vaseline untuk pemutih pakaian, dan lain sebagainya. Ternyata, walau sesama asam maupun sesama basa, senyawa asam dan basa tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan
seperti cuka makan pada gambar A dan obat tetes mata pada gambar B. Di dalam cuka makan terdapat zat asam yaitu asam asetat, dan di dalam obat tetes mata terkandung zat asam juga yaitu asam klorida. Perhatikan, itu ada gambarnya atau ada obat tetes mata dan juga ada Cuka. ya cuka makan ya. Ya, Ibu. Seperti tadi diketahui bahwa cuka makan itu digunakan untuk menambah cita rasa pada makanan. pada makanan. Setelah kalian mendengar wacana yang dibacakan oleh teman kalian tadi, di situ kalian diminta untuk membuatkan rumusan masalah. Yang pertama dari wacana itu kalian harus buat rumusan masalah. Kemudian yang kedua, dari masalah tersebut kamu harus buat hipotesis atau jawaban sementara. Bisa toh? Bisa, Ibu. Coba dari wacana tadi, kira-kira masalahnya? Dari wacana tadi kira-kira masalahnya apa? Ayo, 1, 2, 3. Tiga, ya silakan. Kira-kira masalahnya apa dari wacana tersebut? Masalahnya bagaimana membedakan kandungan dari kedua zat tersebut. Oke, bagaimana membedakan kandungan dari kedua zat tersebut? Kedua zat tersebut tadi apa? Asam Obat tetes mata dan dan cuka makan. cuka makan itu asam asetat. Kemudian obat tetes mata itu ada asam Klorida. Bagaimana cara membedakan? Ternyata keduanya sama-sama Asam. Itu merupakan rumusan Masalah. Nah sekarang dari rumusan masalah itu kalian harus tentukan hipotesisnya, jawaban sementara. Agar dapat membedakan itu bagaimana? Dengan cara menghitung nilai pH asam dan basa. Oke, agar bisa membedakan antara apa tadi asam kuat, asam lemah, basa kuat dan basa lemah itu dengan cara menentukan pH. Apakah dia termasuk di asam? Apakah dia termasuk di asam? Di asam itu ada asam kuat dan asam lemah. Ataukah di basa? Kalau kita contoh tadi di asam, maka kita lihat di asam kuat dan asam Lemah. Oke, selanjutnya di situ ada pertanyaan, kalian harus kerjakan. Pertanyaannya adalah apa? Coba satu orang baca, Tilde. Tuliskan masing-masing satu contoh zat yang termasuk asam kuat, basa kuat, dan asam lemah di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tuliskan masing-masing satu contoh zat. Basa kuat, basa lemah, asam kuat, dan asam lemah. Masing-masing kelompok itu satu-satu. Oke, sekarang kelompok 1, kelompok asam. Coba. Asam. Asam kuatnya apa? Asam kuat, asam sulfat, H2SO4, yaitu air dan baterai. Apa? Air dan H2SO4 itu terdapat pada aki ya. Aki dan baterai. Kemudian yang berikut, yang berikut asam lemah, asam asetat, CH3COOH, yaitu terdapat pada cuka. oke, CH3COH itu ada pada cuka. Kemudian pada zat basa kuat, yaitu natrium hidroksida NaOH, terdapat pada sabun deterjen. Ya, natrium hidroksida itu ada pada sabun ya. Yang berikut, Pada basa lemah, amonia NH3, terdapat pada pupuk. ya, biasanya orang sebut dan pupuk yang mau siram di sawah tuh itu terdapat amonia di dalam. Zat apa? Basa atau asam? Basa. Pintar sekali. Nah, yang berikut, kelompok 2. Zat asam kuat, asam klorida, HCl, Ya, terdapat pada obat tetes mata. iya. Asam lemah, asam sitrat, C6H8O7, terdapat pada jeruk. Ya. Zat basa kuat,
hidroksida MgOH 2 kali terdapat pada sabun. Pak, kalium hidroksida itu mana? Kalium hidroksida itu berarti KOH. Terdapat pada apa tadi? Sabun. Oke, satu lagi. Basa lemah amonium hidroksida NH4OH terdapat pada pupuk. Oke, kelompok 3. Zat asam, asam kuat, asam nitra, HNO3 terdapat pada pupuk. Iya. Asam lemah, asam karbonat, H2CO3 pada minuman bersoda. Iya, seperti apa minuman bersoda? Sprite. Sprite ya, Sprite Fanta. Oke, selanjutnya. Zat basa kuat, magnesium hidroksida, MgCOH. Magnesium hidroksida MgOH 2 kali ya. Itu terdapat pada apa? Terdapat pada obat antasid dan obat MAG. Iya, terdapat pada obat antasid, obat MAG. Basa lemah, natrium bikarbonat, NaHCO3 pada soda kue. Natrium bikarbonat pada soda kue, yang pernah kerja kue itu pasti tahu. Ya itu. Itulah zat-zat asam kuat, asam lemah, basa kuat dan basa lemah yang ada di sekitar kita. Oke. Jadi waktu selanjutnya kalian kerjakan soal diskusi. Dikasih waktu kamu 15 menit ya. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Petan asam. Kekuatan asam ini dipengaruhi oleh banyaknya ion H+ yang dihasilkan dalam suatu larutan. Kita kenal istilah asam kuat. Asam kuat dalam larutannya ion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Contoh reaksinya seperti ini. Ada suatu asam Ha terionisasi menjadi H+ ditambah angin. Dari mana kita tahu bahwa Ha ini terionisasi seluruhnya, yaitu dari tanda panahnya. Tanda panah 1 menunjukkan reaksi tersebut terionisasi sempurna. Lalu, untuk mengukur kekuatan asamnya, kita menggunakan konsentrasi H+. Dengan rumus H+. Halo. Hai. 2 menit lagi ya. Ya, Ibu. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ingat 2 menit lagi. Sudah Ibu. Sudah kan? Ya Ibu.
hasil diskusi. Jadi kelompok 1 bisa mewakili 1 orang, kelompok 2 1, kelompok 3 1. Tuliskan pada kelompoknya masing-masing ya. Hasilnya yang pertama. Nomor 1 1 2 bisa toh? Bisa. Oke. Ibu persilakan. Sudah silakan duduk. Sudah kan? Sudah. Silakan duduk. Oke. Terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah menuliskan hasil diskusinya. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada kelompok 1 duluan untuk menjelaskan hasil. Pada kelompok 1 teman yang mewakili saya persilakan. Perhatikan ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Tentukan pH larutan NaOH dengan konsentrasi 0,10. Jawabannya diketahui sama dengan konsentrasi NaOH sama dengan 0,1 mol sama dengan 1 kali 10⁻⁻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 ⁻
sama dengan B kali MB. Sama dengan B ini adalah hasilnya 1, terus MB-nya hasilnya dari 1 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 1. POH sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan min log hasil dari OH konsentrasi OH min yaitu 10 pangkat min 1 sama dengan 1. pH sama dengan 14 kurang POH sama dengan 14 kurang 1 sama dengan 13. Oke, terima kasih pada kelompok 1 ya. Mungkin kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak ada yang hadir. Asep? Ya. Oke, setelah mari kita
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, tentukan pH larutan H2SO4 100 ml jika dalam larutan tersebut terdapat 0,01 mol H2SO4. Jawabannya, diketahui M sama dengan H2SO4 dengan 0,01 mol. Ditanya pH H2SO4. Jawab, H2SO4 terionisasi 2H+ tambah SO4 2-. Valensi asam 2. Konsentrasi H+ sama dengan A kali Ma sama dengan 2 ini valensi asam kali 0,01 sama dengan 0,02. pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log konsentrasi 0,02 sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kurang log 2 sama dengan 2 kurang 0,3 sama dengan 1,7. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 dan khusus kepada Mensi yang sudah mewakili kelompok 2 atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain atau masukan? Tidak ada yang pas. Pas kan? Ya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mensi. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut, Ibu kasih kesempatan kepada kelompok 3 untuk menjelaskan hasil diskusinya kepada teman yang mewakili persiapan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Suatu larutan diketahui memiliki nilai pOH sebesar 11,2. Tentukan pH dari larutan tersebut. Diketahui pOH sama dengan 11,2. Ditanya pH. Jawab, pH sama dengan 14 kurang pOH. pH sama dengan 14 kurang 11,2. pH sama dengan 2,8. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 3. Apakah dari kelompok lain? Halo. Kelompok lain ada yang mau menanggapi untuk kelompok 3? Tidak ada yang pas. Tidak ada, Pas. Baik. Terima kasih kepada kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan. Silakan Ibu ya. Oke. Untuk 2 soal terakhir, Ibu beri kesempatan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Pada teman yang mewakili, Ibu silakan untuk memberikan hasil jawaban itu. Silakan.
Yang sudah boleh duduk. Oke, baik, terima kasih untuk teman dari kelompok 2. Jadi kesempatan berikutnya saya berikan kelompok 2 untuk menjelaskan hasil diskusinya. Pada Tessa, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Suatu larutan basa lemah MOH mempunyai konsentrasi 0,1 mol jika tetapan ionisasi dalam kurung Kb sama dengan 10 pangkat min 5, tentukan pH larutan tersebut. Diketahui konsentrasi MOH sama dengan 0,1 mol, Kb MOH sama dengan 10 pangkat min 5, ditanya pH. Jawab, dekonsentrasi OH min sama dengan akar Kb kali MB sama dengan akar 10 pangkat min 5 dikali 1 kali 10 pangkat 1 sama dengan akar 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. POH sama dengan min log dekonsentrasi OH min sama dengan min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. pH sama dengan 14 kurang POH sama dengan 14 kurang 3, hasilnya 11. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjelaskan hasil diskusinya. Pada teman-teman mungkin ada yang bertanya? Tidak ada yang pas. Oke, pas ya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke, berikutnya kita masuk pada kelompok 3. Kepada teman kelompok 3 yang mewakili untuk menjelaskannya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kami kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Soal suatu asam lemah AA dengan konsentrasi 0,1 m ionisasi sebanyak 1%. Tentukanlah tetapan keseimbangan atau Ka asam lemah tersebut sebesar. Jawab, diketahui mol Ka sama dengan O sama dengan 0,1 m. Derajat ionisasi alfa sama dengan 1% di bawah pecahan desimal 0,01. Ditanya Ka. Ka alfa pangkat 2 kali M. Ka dalam kurung 0,01 pangkat 2 kali 0,1 M. Ka sama dengan 0,0001 kali 01. Ka sama dengan 0,001. Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Oke, baik, terima kasih pada kelompok 3. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang mau bertanya? Tidak ada yang pas. Pas ya? Baik. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau dipersilakan. Ya. Oke, terima kasih. Kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya, di antara kalian siapa yang bisa buat kesimpulan dari kegiatan kita? Ada yang bisa buat kesimpulan? Oke, silakan MC. Kesimpulannya adalah asam kuat merupakan asam yang
terionisasi secara sempurna. Asam lemak merupakan larutan yang tidak terionisasi secara sempurna. Basa kuat merupakan basa yang jika dilarutkan dalam air mudah melepaskan ion OH- dan larutan tersebut terionisasi secara sempurna. Basa lemah merupakan basa yang saat dilarutkan dalam air tidak terionisasi secara sempurna. Sudah ini. Oke, terima kasih para pensi yang sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk pensi. Masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk pada evaluasi. Kita masuk pada evaluasi. Untuk post testnya Ibu minta kalian sisihkan semua buku-bukunya. Turun semua. Sisihkan semua buku-bukunya. Oke, kasih turun. Coba kembalikan soal post testnya. Turun semua. Misalnya kertas gambarnya di atas ya. Silakan. Ya. Baik, sudah siapkan kertas dua lembar ya. Ibu kasih waktu kamu untuk mengerjakan soal post test ini karena hanya 3 soal ya. Jadi ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Bisa? Bisa. Ibu persilakan dari sekarang.
lagi. Oke, waktu selesai, semua sudah selesai toh? Sudah. Baik, sekarang maju masing-masing dikumpulkan di meja. Silakan. Sudah semua? Selanjutnya refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu ada 3 pertanyaan refleksi untuk kalian. Pertanyaan pertama, apakah yang kalian telah pelajari hari ini? Ayo, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang asam dan basa. Ada asam lemah, ada asam kuat, dan ada basa lemah dan ada basa kuat. Hari ini kalian telah belajar tentang kekuatan asam dan Basa. asam lemah, asam kuat, basa lemah, dan basa Basa kuat. kuat. Terus yang berikut, pertanyaan yang berikut. Pada bagian manakah yang kalian merasa senang pada saat pembelajaran tadi? Ya, silakan kelompok apa? Elis. Saya dari kelompok 1, saya merasa senang di saat presentasi di depan. Oke, kelompok 1 merasa senang ketika melakukan presentasi di depan kelas, bisa berbicara di depan teman-teman. Oh? Ya. Kelompok lain coba. Di bagian mana yang kalian merasa senang? Silakan kelompok 2, Vivi. Ibu kami dari kelompok 2 lebih senang pada bagian menonton video pembelajaran. Oke, mantap ya kelompok 2. Mereka Vivi lebih suka yang menonton video. Pada saat video pembelajaran tuh mereka senang. Mungkin dari melihat video itu lebih cepat kerja soal diskusi. Terus yang pertanyaan yang apa? Ada kelompok 3. Ada yang lain? Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 lebih senang diskusi kelompok. Baik, kelompok 3 mantap ya. Lebih suka ketika melakukan diskusi kelompok. Itu berarti senang kalau mendapat apa? Mendengar pendapat teman. Dan 3 orang itu memberikan pendapat untuk menyelesaikan soal diskusi. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan terakhir untuk refleksi. Apakah kalian merasa puas mengikuti pembelajaran hari ini? Puas. Karena saya dapat Kalian merasa puas? Puas.
terima kasih. Sebelum Ibu menyampaikan materi kita untuk pertemuan berikutnya, Ibu memberikan sedikit maksud hal-hal berkaitan dengan persiapan untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikut itu kita akan melakukan praktikum. Jadi mungkin sebelum itu Ibu akan memberikan kepada kamu itu untuk menyiapkan alat dan bahan. Bisa toh alat dan bahan sederhana yang ada di sekitar kita. Bisa? Bisa. Kita tidak melakukan praktikum. Oke, mantap. Jadi pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktikum. Selanjutnya Ibu minta ketua kelas bisa pimpin kita dalam doa ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pada ketua kelas, Ibu persilakan. Ibu dan teman-temanku sekalian, sebelum kita pulang, maka kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu dari tadi hingga saat ini. Sekarang kami pulang, kami mohon bimbinglah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di tempat tujuan kami dengan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Hilda sudah menolong kita dalam doa dan kita pulang. Terima kasih kepada Hilda yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang saatnya kita pulang. Anak-anak hati-hati dalam perjalanan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anak.